Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2002. Hujan turun lebat sekali seolah-olah air samudera nun jauh di sana terkuras dan kini langit sedang menggelontorkannya ke sini. Suara gemuruh keciprat air yang jatuh di atap seng membuyarkan konsentrasiku, padahal sekarang hasrat menulis sedang tumbuh. Sudah lama buku ini tidak kutulisi. 1 tahun lebih 4 bulan ide di kepala mampet. Parahnya pula, saking sibuknya bekerja, aku hampir saja melupakan keberadaannya. Tanpa kusadari, selama terkurung dari ingar-bingar kehidupan, rupanya banyak peristiwa fenomenal terjadi di luar sana. Aku mengetahuinya jauh setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi. Bahkan informasi tragis tentang pengeboman WTC itu nyaris luput dari pantauanku. Sekarang ada lagi tragedi bom Bali, konflik Muslim dan Hindu di India, penyelenggaran Piala Dunia 2002 di 2 negara, Korea Selatan dan Jepang. Tetapi, entah mengapa sekarang aku merasa tak begitu membutuhkan informasi-informasi itu. Barangkali aku telah menjadi orang skeptis dalam menyikapi perkembangan dunia. Kadang aku berpikir tiada gunanya mengetahui apa yang terjadi di luar sana karena toh, semua itu tak mengubah apa-apa pada sisi kehidupanku yang sunyi ini. Picik ya kawan, padahal kalau kurenungkan lagi, getah karet yang kujual setiap minggu harganya dipengaruhi oleh situasi ekonomi di luar sana, dan bahkan untuk sebutir beras yang masih bisa kami beli hari ini, tak luput dari peran mereka yang turun ke jalan-jalan berjuang menuntut harga-harga diturunkan. Baiklah, malam ini aku ingin menuliskan sesuatu yang selama ini menjadi bahan renunganku tiada henti, yaitu tentang takdir. Sepanjang yang aku tahu, takdir adalah penetapan Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, dan sebagai orang Islam, aku diwajibkan mengimani hal itu, bahwa setiap peristiwa yang kualami sepanjang hidupku, di masa lalu maupun kelak di masa depan, baik ataupun buruk, sudah digariskan mengikuti kehendak Tuhan. Aku berpikir, keberadaan diriku dan keluargaku di Sumatera sekarang tentunya tak luput dari apa yang telah terjadi di masa lalu, dan masa lalu itu Tuhanlah yang merancangnya bahkan jauh sebelum orang tuaku lahir ke dunia. Tuhan mengagendakan pertemuan antara bapak ibuku, mendesain perjalanan hidup mereka, menetapkan kematian Jajang, kepergian Odin. Krisis ekonomi 97 yang mengakibatkan bangkrutnya usaha bapak juga adalah draft takdir, takdir yang membuat keluargaku harus tergencet utang, yang memaksa bapak untuk berhanyutan kembali ke Sumatera. Semua telah ditakdirkan. Ya aku tahu, bahkan jauh sebelum tubuhku brojol ke dunia, Tuhan telah mengisyaratkan tanda-tanda bahwa keluargaku memang akan menjalani kehidupan di tempat yang jauh dari kampung halaman. Dan, jika benar bahwa setiap kata adalah doa, maka hujatan nenek kepada ibulah yang telah menyetir jalannya takdir keluarganya.
adalah Bibi Romlah, adik ibuku, yang mengompori nenek bahwa ia telah melihat Abah, adik kakek, sedang menjemur padi di halaman rumah. Abah bukanlah petani seperti kakek, ia hanya seorang pemanjat pohon upahan. Abah tak punya tanah atau sawah, lalu dari mana tiba-tiba punya padi? Digeropiok laporan Bi Romlah, pikiran nenek gerak. Lumbung penyimpanan padi digeledah, didapati satu karung telah musnah. Abah tak mungkin berani mencuri, kata Bi Romlah. Jadi, ini pasti ulah teteh. Nenek naik pitam. Ibu remaja yang ketakutan bersembunyi di bawah dipan, tapi tetap saja ketahuan. Tangan nenek yang kasar menyeretnya keluar sambil mengumpat, dasar gadis tak tahu untung, tak tahu kesusahan orang tuamu sendiri. Kita sudah banting tulang setiap hari ngurus sawah, tega-teganya kau berikan hasilnya pada si pengangguran itu. Keluar dari sana, keluar, kuhanyutkan kau ke seberang ke Palembang. Dalam imajinasi nenek yang tak pernah sekolah, Palembang adalah sebuah hutan tempat pengasingan, daerah paling jauh dari kampung. Begitulah kalau nenek marah, ungkapan, kuhanyutkan kau ke seberang ke Palembang, acap kali dilontarkan sebagai ancaman. Pintu rumah pun terkunci dari dalam. Merasa tertolak masuk rumah, ibu menyeret langkahnya tanpa arah. Senja makin redup ketika ibu sampai di sawah. Sempoyongan ibu menyusuri pematang sawah menuju ke sebuah gubuk beratap ijuk, dan di gubuk itulah ibu menangis sengguk-sengguk di kerubung nyamuk. Ibu merenungi nasibnya yang syarat nestapa, bertanya-tanya mengapa Tuhan kerap menimpakan cobaan padanya. Nyaris setiap hari ibu dimarahi nenek, seakan-akan kehadirannya di dunia hanya sebagai sasaran pelampiasan kerungsingan nenek. Kalau adiknya yang paling kecil menangis, nenek ngamuk, dasar gadis sontoloyo. Mengasuh adik saja tidak becus. Bagaimana mau kawin? Apabila ada sesuatu hilang dari rumah, nenek menuduhnya telah menyumbangkan sesuatu itu pada orang lain. Ibu kenyang disegak, disuruh pergi, diancam akan dihanyutkan ke Palembang. Ibu tak mengerti mengapa hatinya mudah iba jika melihat orang lain sengsara. Misalnya, selalu kasihan atas nasib Abah. Ibu memang pernah satu kali mengirimkan sekeranjang untuk Abah, ternyata waktu itu Bi Romlah memergoki perbuatannya, lalu mengadu pada nenek. Akibatnya, malam harinya saat udara dingin pegunungan menggigit pori-pori, nenek menyeretnya ke pancuran, memaksanya duduk di bawah pancuran itu selama berjam-jam, sampai menggigil sekujur tubuhnya, luntur sebam raut wajahnya, luruh kekuatannya, kebas tangan dan kakinya, bergemelutuk giginya. Setelah peristiwa itu ibu kapok sekali. Ibu bertekad akan membalela perasaan iba di hatinya. Ibu bahkan tak berani bermain ke rumah Abah lagi, dan bila melintas di depan rumah Abah yang reyot itu, ibu mencoba menabahkan hati dan meredam kekhawatirannya, bahwa jangan-jangan Abah tengah terbaring sekarat di lantak lapar. Ibu sebenarnya percaya bahwa Abah pasti punya jalan rezeki sendiri. Dan memang, rezeki Tuhan datangnya selalu tak disangka. Meskipun tak menggarap sawah, Abah selalu mendapat celah dari mana bisa menggondol padi. Padi itu dijemur di halaman rumah, maka Bi Romlah pun berulah mengipasi. Ujung-ujungnya, ibu terdepak dari rumah.
Sekarang ibu tergolek sendiri di dipan gubuk tengah sawah. Sambil menangis, tangannya sibuk mengusir nyamuk-nyamuk yang terus mengerubunginya. Ibu baru berhenti menangis ketika sayup terdengar gaokan burung gagak di kejauhan. Dengan lesu ibu pun beringsut bangun. Disandarkan punggungnya, diterawanginya kegelapan malam di depannya. Sungguh pekat isi dunia, hitam kelam maya pada. Satu hasrat aneh tiba-tiba merasuk ke dalam pikirannya. Ibu merasa betapa kehadirannya di dunia salah guna. Ibu membayangkan seandainya degup jantung disudahi, mungkin nenek di rumah akan merindukannya, mungkin nenek akan menyesal telah mengusirnya. Kalau begitu, pikir ibu, lebih baik aku mati saja. Pikiran tentang kematian itu terus menggodanya, sebelum kemudian datang tiupan angin dari arah pegunungan, membuat ibu menggigil kedinginan. Dan matanya, entah mengapa terasa berat sekali, berat seperti ditempeli lakban. Separuh sadar ibu malah merebahkan kembali tubuhnya di dipan, dan ibu tertidur. Dalam tidurnya, ibu bermimpi. Dalam mimpinya, ibu sedang berlari pontang-panting menapaki tegalan sawah. Di sana, ibu tahu, di seberang kebun pisang itu ada sebuah waduk. Tekadnya sudah bulat, ibu akan menenggelamkan diri di kedalaman waduk itu. Ija, berhentilah. Sebuah suara asing menahan langkahnya. Persis di depannya, tanpa ibu sadari entah dari mana datangnya, tahu-tahu sudah berdiri seorang lelaki muda berpakaian petani. Pemuda itu berdiri memblokir jalan dengan cara mendepang tangan. "Siapa kamu?" Tanya ibu. Aku kekasihku. Jawab pemuda itu. "Aku tidak kenal siapa kamu." Tak kenal maka tak sayang. "Awas, aku mau bunuh diri." Jangan bunuh diri. Lebih baik ikut aku saja. Pemuda itu berbalik membelakanginya, dan sambil merundukkan badan ia menyuruh ibu naik ke atas gendongannya. "Mau kemana?" Terbang ke Palembang. "Aku tak mau." Ayolah, kamu pasti suka tempat itu. Meski dengan ragu-ragu, ibu akhirnya bergerak mendekati punggung si pemuda, dikalungkannya kedua lengannya di leher orang tak dikenal itu. Dan benar, di atas gendongan orang itu tubuhnya melayang terbang sampai melewati pucuk pepohonan. Pemuda itu membawanya menuju ke arah perkampungan. Dari ketinggian, ibu bisa melihat suasana kampungnya begitu senyap. Kerlap-kerlip lampu semprong di setiap pekarangan rumah itu, gemericik air pancuran di kolam-kolam itu, kriuk gesekan pohon bambu yang ditiup angin itu, hatinya dirundung sedih. Tiba-tiba ibu merindukan segenap keluarganya di rumah. Ibu merindukan mereka seakan-akan sudah bertahun lama tidak berjumpa. "Aku ingin pulang." Kata ibu. "Turunkan aku di sini." Si pemuda menurut. Diturunkannya ibuku di tempat terbuka. Ibu menyangka dirinya sedang berdiri di tengah alun-alun desa, tapi ketika pandangannya diedar, ibu merasa pangling. Seolah-olah nyata, ibu sedang berdiri di tengah gerumbulan tanaman. Segala macam sayuran yang dikenalnya ada di sana. Langit terlihat biru sempurna, jernih tanpa awan. Matahari bersinar cerah, siraman cahaya yang hangat membuat hatinya gembira. Ibu berlari di sela-sela tanaman itu, memetik terung, mentimun, tomat, jagung, pare, dan labu sampai kelelahan. Ibu mengumpulkan sayuran itu, lalu atensi di dalam hati menyuruhnya segera pulang ke pondok. Pulang ke pondok. Ya, ternyata ada pondok panggung beratap daun rumbia tak jauh di depannya. Dan, di sanalah lelaki muda yang mengaku kekasihnya itu sedang duduk menunggu. Ija,
Bangun, ucapan kakek menyeretnya keluar dari mimpi. Salat subuh dulu, usai salat kamu boleh tidur lagi. Ibu terbangun dengan perasaan letih, mengucek mata. Pandangan pertamanya menumbuk dinding kamar, lalu dilihatnya adik-adiknya tidur berdesakan di atas dipan. Ibu juga mendengar rapalan zikir di musola. Dan, sekonyong-konyong ia tersentak menyadari bahwa malam tadi ternyata ia bukan tidur di gubuk tengah sawah, melainkan di kamarnya sendiri. "Maafkan Bapak," kata kakek lagi, "jangan beritahu ibumu ya. Sebenarnya Bapaklah yang memberikan padi itu kepada pamanmu."